Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin presentasikan planning bisnis, project planning, sistem aplikasi pencatatan meteran listrik. Yang pertama itu ada lower cost, di mana dalam dunia rumah tangga dan kehidupan sehari-hari pastinya setiap tempat tinggal atau usaha membutuhkan tenaga listrik untuk menghidupi kebutuhan elektronik, baik itu untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, transportasi maupun usaha. Dalam kasus ini, setiap rumah pasti memiliki meteran listrik yang bertujuan untuk mencatat pemakaian listrik dalam waktu tempo 1 bulan. Dan biasanya ada petugas yang akan memotret KWH yang terdapat pada meteran listrik tersebut dan kemudian akan dikirimkan kepada developer sebagai bukti pemakaian dan menjadikan total harga pemakaian listrik tersebut. Akan tetapi, pada saat ingin memotret foto meteran tersebut, seringkali pemilik rumah mengunci pintu pagar dan seringkali bersifat curiga, padahal mereka petugas listrik. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah sistem aplikasi yang dimana nantinya konsumen hanya perlu memotret meteran listrik tanpa perantara petugas listrik yang datang untuk mengurangi tingkat curiga dan membuatnya mudah. Aplikasi ini dapat mengurangi beberapa tingkat mobilitas, diantaranya yang pertama, mengurangi kinerja petugas listrik yang bertujuan memotret gambar meteran listrik. Yang kedua, dapat secara langsung terhubung dengan developer atau admin ketika ada masalah, baik pembayaran atau listrik tiba-tiba padam. Yang ketiga, mengurangi tingkat mobilitas membuka pagar untuk petugas dikarenakan sudah melalui aplikasi. Dan yang terakhir, mengurangi kesalahan input yang terjadi jika dilakukan secara manual. Lower cost, contoh perhitungannya. Simulasi biaya manpower sebelum dan sesudah penerapan aplikasi. Biaya manpower sebelum penerapan aplikasi. Dalam satu komplek terdapat 3 petugas dengan biaya 12 juta. Dalam catatan satu petugas biaya dengan harga 3 juta per bulan. Dalam satu daerah terdapat 15 komplek dengan masing-masing komplek 3 petugas. Jadi total sebelum penerapan aplikasi yaitu 3 dikali 15 dikali 3 juta, yaitu 135 juta per bulan dalam satu daerah dengan catatan 15 kompleks. Nah, ini biaya manpower setelah penerapan aplikasi. Setelah penerapan aplikasi ini, pemangkasan manpower yang awalnya satu komplek 3 orang menjadi satu komplek 1 orang dengan biaya 3 juta dan dalam satu daerah menjadi 15 petugas saja. Jadi total biaya setelah penerapan aplikasi yaitu 15 dikali 3 juta, yaitu sama dengan 45 juta dengan catatan satu komplek dengan satu petugas. Jadi untuk penghematan biaya yang terjadi setelah penerapan aplikasi ini yaitu sekitar 90 juta per bulan. Yang kemudian ada increase profit. Beberapa hal keuntungan yang terjadi jika melakukan penerapan aplikasi meteran, diantaranya mengurangi kerugian akibat kesalahan pada gambar atau data yang diberikan petugas yang keliling ke rumah. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dengan mengurangi biaya manpower setelah penerapan aplikasi ini. Yang ketiga, memperketat keamanan data. Pengamanan data konsumen dikarenakan hanya developer dan konsumen yang mengetahui. Dan yang terakhir, mengetahui mobilitas. Mengurangi mobilitas menuju tempat pembayaran tagihan listrik dikarenakan semua sudah tersedia dalam aplikasi. Contoh umum, dalam sehari, developer pencatat meteran hanya menerima berkisar 500 data saja sebelum penerapan aplikasi ini. Nah, setelah penerapan aplikasi, developer pencatat meteran dapat menerima bersekitar 1.500 data setelah penerapan aplikasi ini. Jadi selisih antara sebelum dan sesudah yaitu 1.000 data, yang dimana itu sudah sangat membantu developer dalam menyimpan dan melaporkan kejanggalan data tersebut. Kemudian ada technical feasibility atau kelayakan teknis. Technical feasibility adalah analisis untuk mengetahui apakah teknologi yang dibutuhkan dalam proyek dapat diterapkan dan mendukung operasional sistem dengan baik. Yang pertama, penggunaan smartphone. Digunakan petugas lapangan untuk mencatat meteran langsung di lokasi pelanggan. Cepat, akurat, real time, dilengkapi kamera dan GPS. Yang kedua, aplikasi mobile. Media utama petugas memasukkan hasil pembacaan meteran dan antarmuka yang mudah digunakan. Dan yang ketiga, sistem database atau cloud. Menyimpan seluruh data pelanggan dan hasil pencatatan meteran secara terpusat, dapat diakses kapan saja.
Yang pertama, penggunaan smartphone. Smartphone digunakan oleh petugas lapangan untuk melakukan pencatatan meteran secara langsung di lokasi pelanggan. Perangkat ini memungkinkan petugas memasukkan data meteran dengan cepat, akurat, dan real time tanpa perlu menggunakan formulir kertas. Selain itu, smartphone memiliki fitur kamera untuk mendokumentasikan kondisi meteran sebagai bukti pencatatan, serta GPS untuk mencatat lokasi pelanggan. Manfaatnya, yang pertama, mengurangi kesalahan pencatatan manual. Yang kedua, mempercepat proses pengumpulan data. Yang ketiga, memudahkan pengiriman data ke pusat secara langsung. Dan yang keempat, mendukung dokumentasi melalui foto dan lokasi GPS. Yang kedua, aplikasi mobile. Aplikasi ini berfungsi sebagai media utama bagi petugas untuk memasukkan hasil pembacaan meteran. Aplikasi dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan sehingga petugas dapat bekerja lebih efisien. Data yang dimasukkan akan tersimpan secara otomatis dan dikirim ke server melalui jaringan internet. Fitur utama aplikasi ini yang pertama itu input angka meteran listrik, yang kedua pengambilan foto meteran, yang ketiga validasi data untuk mengurangi kesalahan input, yang keempat, sinkronisasi data secara online, dan yang terakhir, riwayat pencatatan pelanggan. Manfaatnya, yang pertama, meningkatkan produktivitas petugas, yang kedua, meminimalkan penggunaan dokumen fisik, yang ketiga, memudahkan monitoring pekerjaan secara real time. Kemudian, sistem database atau cloud. Sistem database berbasis cloud digunakan untuk menyimpan seluruh data pelanggan dan hasil pencatatan meteran secara terpusat. Teknologi cloud memungkinkan data dapat diakses oleh pihak perusahaan kapan saja dan dari lokasi mana saja selama terhubung ke internet. Fungsi database atau cloud yang pertama, menyimpan data pelanggan, yang kedua menyimpan hasil pencatatan meteran, yang ketiga menyediakan backup data otomatis, dan yang terakhir mendukung pembuatan laporan dan analisis penggunaan. Untuk manfaatnya, yang pertama keamanan data lebih terjamin, yang kedua risiko kehilangan data lebih kecil, yang ketiga data dapat diakses secara cepat oleh bagian administrasi, dan yang terakhir mendukung pengembangan sistem di masa depan. Kemudian, economic feasibility, kelayakan ekonomi, komponen biaya, manfaat, dan pengembalian investasi. Di sini ada komponennya, yaitu ada biaya investasi, kemudian ada manfaat finansial, yang ketiga ada penghematan operasional, yang keempat ada peningkatan pendapatan, dan yang kelima ada payback period. Dan keterangan untuk biaya investasi itu adalah pengadaan smart meter, perangkat komunikasi, server, pengembangan aplikasi, pelatihan pegawai, serta biaya instalasi. Untuk manfaat finansialnya itu mengurangi biaya transportasi petugas, biaya lembur, penggunaan kertas, serta menekan kesalahan pencatatan yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Kemudian untuk penghematan operasional, petugas tidak perlu lagi mendatangi rumah pelanggan setiap bulan, sehingga biaya operasional lapangan menurun dan produktivitas kerja meningkat. Kemudian untuk peningkatan pendapatan, data konsumsi yang lebih akurat, mengurangi kehilangan energi non-teknis, mempercepat proses penagihan, serta ketepatan pembayaran pelanggan. Dan yang terakhir untuk payback period, yaitu investasi diperkirakan dapat kembali dalam beberapa tahun melalui penghematan biaya operasional dan peningkatan efisiensi proses bisnis. Kemudian yang terakhir yaitu organization feasibility atau kelayakan organisasi. Yang pertama ada kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Yang kedua, pelaporan lebih cepat, mempercepat proses pelaporan data yang diberikan ke konsumen kepada developer atau admin. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Dan yang terakhir, pengawasan lebih mudah, mempermudah pengawasan dan kontrol oleh developer atau admin. Akan tetapi, dalam penerapan aplikasi tersebut tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama, memberikan pelatihan kepada petugas dan konsumen dengan perubahan sistem pencatatan meteran listrik dari manual ke digital. Yang kedua, menyiapkan biaya yang cukup besar dalam pengembangan aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, tetap melakukan pelaporan manual dengan petugas datang setiap rumah-rumah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang planning project meteran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis. Siapa saja yang menggunakan penggunaan sistem internal,
pelanggan servis, petugas administrasi, petugas teknik, petugas pembaca meter, supervisor atau manajer, tim keuangan, pengguna sistem eksternal, pelanggan PLN, mitra atau vendor. Sistem akan digunakan setiap hari untuk mendukung operasional PLN antara lain saat pelanggan melakukan pendaftaran layanan baru atau perubahan daya, saat pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik, saat petugas mencatat dan memantau penggunaan listrik pelanggan, saat pelanggan menyampaikan pengaduan atau permintaan layanan, saat petugas teknik menangani pemasangan pemeliharaan atau perbaikan jaringan listrik, saat manajemen membutuhkan laporan operasional dan keuangan untuk pengambilan keputusan. Masalah apa saja sih yang dihadapi? 1. Masalah dari sistem pelanggan, butuh pulsa dan waktu informasi tidak transparan. 2. Masalah dari sisi operator dan petugas lapangan, lokasi tidak akurat, penumpukan laporan. Masalah dari sisi developer, data terfragmentasi, terpisah-pisah, sulit mengukur performa SLA. Perbaikan yang perlu dilakukan. Beberapa perbaikan yang dapat dilakukan pada sistem PLN adalah peningkatan akurasi pencatatan meter, monitoring konsumsi listrik secara real time, peningkatan efisiensi operasional, deteksi dini gangguan dan pencurian listrik, peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. Komponen sistem baru, smart meter pada rumah pelanggan sebagai masih menggunakan meteran konvensional dan akan diterapkan secara bertahap. Jaringan komunikasi untuk data pengiriman informasi, server pusat PLN sebagai pengolah dan penyimpan data, dashboard monitoring untuk petugas PLN, aplikasi pelanggan untuk melintasi komunikasi listrik dan informasi tagihan. Manfaat sistem baru, meningkatkan akurasi pencatatan meter, memungkinkan monitoring konsumsi listrik secara real time, mengurangi kesalahan tagihan listrik, mempercepat deteksi gangguan dan pencurian listrik, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Yang selanjutnya adalah desain. Pada aplikasi kami ada 3 pengguna yang menggunakan aplikasi ini. Yang pertama itu adalah pelanggan, petugas PLN, dan admin PLN. Masing-masing pengguna ini bisa menggunakan case-case yang tersedia pada aplikasi. Yang pertama itu untuk pelanggan adalah registrasi pelanggan, pemasangan baru, tambah daya, melihat tagihan, membayar tagihan, melaporkan gangguan, ajukan pengaduan, dan lihat pembayaran. Untuk pembayaran tagihan, pada proses ini terdapat include pada pihak ketiga yang mengkonfirmasi bahwa tagihan telah dibayarkan. Kemudian yang kedua itu ada petugas PLN yang dimana ia dapat memverifikasi permohonan, pemasangan listrik, penanganan gangguan, dan proses pengaduan. Kemudian pengguna ketiga itu ada admin PLN. Tugasnya dalam aplikasi ini ia mengelola data pelanggan, mengelola data tagihan, mengelola data petugas, serta membuat laporan. Kemudian yang selanjutnya ada aktivitas pembayaran tagihan, di mana pelanggan akan melakukan login pada aplikasi kami, yang kemudian dia akan memilih menu, kemudian melihat tagihan dan melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang dipilih. Kemudian nanti sistem PLN akan memverifikasi data melalui pihak ketiga, yaitu bank atau metode pembayaran yang dipilih. Ketika bank telah mengonfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil, maka pihak PLN atau sistem PLN akan mengkonfirmasi status tagihannya menjadi lunas dan mengirimkan bukti pembayaran. Nanti bukti pembayarannya akan dikirim ke pelanggan sebagai laporan. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur data dan hubungan antar objek pada sistem PLN. Diagram terdiri dari 6 kelas utama, yaitu ada pelanggan, tagihan, pembayaran, gangguan, petugas, dan gerbang pembayaran. Yang pertama itu ada kelas pelanggan. Kelas pelanggan menyimpan data pelanggan seperti ID pelanggan, nama, alamat, nomor meter, dan nomor telepon.
pelanggan dapat melakukan login, melihat tagihan, membayar tagihan, dan melaporkan gangguan. Relasi pelanggan dengan tagihan, yaitu adalah relasi ini menunjukkan bahwa setiap pelanggan memiliki tagihan listrik. Tagihan menyimpan informasi pada periode tagihan tertentu, kemudian jumlah tagihan, dan status pembayaran. Kardinalitas 1 menunjukkan satu pelanggan dapat memiliki beberapa tagihan sesuai periode pemakaian listrik. Kemudian yang kedua ada kelas tagihan. Kelas tagihan berfungsi menghitung biaya listrik dan memperbarui status tagihan setelah pembayaran berhasil, yang menggunakan metode hitung tagihan dan update status. Kemudian relasi tagihan terhadap pembayaran. Setiap tagihan dapat menghasilkan transaksi pembayaran. Saat pelanggan membayar, data pembayaran akan disimpan pada kelas pembayaran. Kemudian ada kelas pembayaran. Kelas pembayaran menyimpan informasi transaksi seperti tanggal pembayaran, metode pembayaran, jumlah pembayaran, dan status pembayaran. Metode yang digunakan yaitu proses bayar dan konfirmasi. Kemudian relasi pembayaran dengan gerbang pembayaran atau payment gateway. Untuk memproses transaksi, sistem PLN terhubung dengan gerbang pembayaran. Komponen ini berfungsi melakukan validasi dan memproses transaksi pembayaran yang menggunakan metode validasi dan proses transaksi. Kemudian ada kelas gangguan. Selain pembayaran, pelanggan juga dapat membuat laporan gangguan listrik. Data laporan disimpan pada kelas gangguan yang berisi tanggal laporan, deskripsi, dan status penanganan. Yang dimana pada kelas gangguan ini menggunakan metode buat laporan dan update status. Relasi gangguan dengan PLN. Laporan gangguan kemudian ditangani oleh petugas PLN. Tugas dapat melakukan verifikasi dan penanganan gangguan hingga status laporan berubah menjadi selesai. Metode yang digunakan yaitu verifikasi dan tangani gangguan. Jadi alur utama sistem ini adalah pelanggan menerima tagihan, melakukan pembayaran melalui gerbang pembayaran, dan apabila terjadi masalah listrik, pelanggan dapat membuat laporan gangguan yang akan ditangani oleh petugas PLN. Semua proses tersebut direpresentasikan melalui hubungan antar kelas pada diagram ini. Kemudian selanjutnya ada implementasi dan demo aplikasi yang digunakan. Oke, halo teman-teman. Sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi PLN Mobile App Wireframe. Di sini pertama ada dashboard yang menampilkan menu grading status, yaitu ada nama tagihan, dan juga ada KWH, dan juga ada 4 aksi utama. Kemudian di sini kami membuat aplikasi ini agar memudahkan konsumen, yaitu pengguna meteran listrik, mudah untuk melakukan pembayaran. Ya, kali ini di dashboard pertama terdapat beberapa fitur ya yang sudah saya jelaskan. Kemudian di tahap kedua ada metode pembayaran yang terdiri dari virtual account, transfer bank, QRIS, dan e-wallet. Bisa dipilih dari salah satu metode pembayaran tersebut. Kemudian di sini saya mencontohkannya dengan menggunakan pembayaran via BCA, dan otomatis akan mendapatkan nomor virtual account BCA tersebut. Apabila sudah dipilih, dan juga kita lanjut ke konfirmasi, yaitu dashboard ketiga. Dashboard ketiga itu terdapat ada beberapa fitur lagi, atau tepatnya detail tagihannya diperjelas, seperti pelanggan, namanya pelanggan Ahmad Hidayat, nomor meter 521 sekian dengan metodenya virtual account BCA, biaya admin 2.500, dan total bayar menjadi Rp490.000.
Di sini terdapat countdown atau batas waktu virtual account untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, di sini apabila sudah tepat dan melakukan konfirmasi pembayaran dan masuk ke bukti bayar. Di metode selanjutnya atau tampilan selanjutnya akan ditampilkan bukti bayar, yaitu terdiri dari nama pelanggan, nomor meter, periode, metode, dan juga total bayar. Struk ini dapat diunduh untuk menjadi bukti atau menjadi arsip bagi pengguna. Sampai di sini proses sudah selesai. Jadi pembuatan PLN Mobile App Wireframe ini tujuannya adalah untuk mempermudah proses pembayaran konsumen terhadap pembayaran listrik pada PLN. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan sistem informasi PLN yang berbasis web atau aplikasi. Pada tampilan awal, kita disuguhkan dengan adanya judul sistem informasi PLN yang dideskripsikan kelola tagihan, pembayaran dan laporan gangguan listrik dengan mudah dan cepat. Dan juga ada beberapa menu atau beberapa fitur, yaitu satu ada cek tagihan real time, yang kedua ada bayar tagihan online, dan juga ada laporan gangguan 24 jam per 7 hari atau non-stop. Baik, yang pertama kita harus mengisi dulu email kita atau ID pelanggan. Kemudian kita masukkan password. Apabila sudah, lalu kita klik. Di sini terdapat dashboard utama yang menampilkan nama pengguna, nomor meter, status, dan daya yang digunakan. Dan untuk tagihan bulan ini yang belum dibayar itu ada 487.500 dengan pemakaian Juni atau pemakaian KWH-nya 376 kWh. Nah, dalam dashboard ini terdapat ada beberapa fitur juga. Itu ada lihat tagihan, bayar tagihan, tambah daya, lapor gangguan, dan riwayat. Di sini kita akan berfokus pada metode pembayaran. Pertama, kita klik fitur bayar tagihan, kemudian kita pilih metode pembayaran yang akan kita pilih. Di sini saya akan menyatakan dengan virtual account dengan tagihan yang akan dibayar yaitu 487.500 dan dibulatkan atau ditambahkan dengan admin 2.500 menjadi 490.000 rupiah. Setelah sudah sesuai, kita klik bayar sekarang. Kemudian tertera detail tagihan seperti nomor tagihan, nama pelanggan, nomor meteran, periode, tagihan listrik, biaya admin, dan juga total pembayaran pastinya, itu Rp490.000. Dan di sini muncul nomor virtual account yang kita pilih, itu icon atau virtual account BCA. Bila sudah sesuai, kita konfirmasi pembayaran. Dan di sini terdapat bukti pembayaran atau struk pembayaran secara detail, nomor transaksi, periode, metode, total bayar, dan juga waktu. Dalam fitur ini bisa kita unduh bukti pembayaran sebagai arsip atau sebagai bukti. Klik unduh dan juga OK. Kemudian otomatis bisa langsung masuk ke file HP kita atau laptop. Setelah proses selesai, kita klik selesai. Dan di sini langsung diarahkan ke fitur riwayat pembayaran. Kurang lebih seperti ini. Dengan riwayat-riwayat yang telah dibayar pada bulan-bulan sebelumnya. Dengan metode yang berbeda-beda. Di sini ada virtual account, ada transfer bank, ada GoPay, QRIS, dan juga virtual account kembali. Kemudian
dalam dashboard ini atau portal pelanggan terdapat namanya fitur laporan gangguan. Di sini, apabila kita merasakan dampak dari pemadam listrik yang diakibatkan oleh alam atau pohon tumbang dan lain-lain yang bersifat unpredictable, dengan hotline-nya itu 123, kita bisa menghubungi pihak PLN. Bagaimana cara penggunaannya? Di sini ada fitur buat laporan, kita klik buat laporan, kemudian kita isi lokasinya, yang kita contoh Cikarang Barat, kemudian deskripsikan gangguan, kemudian kita upload bukti, kita fotokan penyebab dari padamnya listrik. Kita di sini menggunakan foto random ya, hanya untuk mencontohkan. Kita open. Kalau sudah terisi semua form-form untuk laporan, kita kirim laporan dan terkirim. Kemudian kita kembali lagi ke dashboard utama. Di sini terdapat grafik riwayat pemakaian 6 bulan terakhir. Kemudian ada tambah daya, ada laporan gangguan yang sudah kita implementasikan tadi caranya, dan juga riwayat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.